Teman-teman, kita sambung di dalam ya. Jadi ini maskernya saya lepas saja dulu. Jadi teman-teman yang baru bergabung, subscribe-nya ya, jangan lupa ya. Jadi kita sambil jalan ya. Jadi yang saya ceritakan tadi, kenapa saya ngambil Xpander Cross ini, karena mobil Xpander ini enak banget gitu loh. Maksudnya dalam menunjang aktivitas keseharian saya maupun aktivitas berjalan bersama keluarga seperti sekarang ini, itu mobilnya enak banget gitu teman-teman. Dari suaranya, kekedapan suaranya juga enak banget. Jadi kalau di luar itu suara dari luar itu nggak bising masuk ke dalam gitu loh. Jadi kekedapannya saya akuin bagus sih. Oh ya, sorry ya teman-teman ya, ini agak goncang sedikit. Masalahnya ini dari bukan mobilnya yang berguncang banget, enggak sih. Kalau mobilnya sih enak aja, fine aja. Mobilnya saya pakai ke jalan yang ekstrim pun juga masih enak, suspensinya nggak terlalu bergoyang-goyang. Cuman ini dari yang bergoyang ini dari apa ya namanya ya, car holder saya, soalnya agak longgar dia, soalnya taruhnya di kaca ini, kaca kabin saya, ini agak goyang. Kadang udah lumayan cukup keras saya putar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mobil ini udah saya pakai sekitar 3 bulan setengah ya, 3 bulan setengah ya. Jadi saya pakai bersama keluarga tuh. Saya pernah bawa, jalannya lumayan jauh. Jadi kalau dari Banjarmasin, kebetulan saya ada rumah burung walet di daerah Gunung Batu Besar. Itu kalau daerah Kalimantan juga sih, termasuk masih Kalimantan Selatan. Itu kalau di peta itu dia paling bawah di Kalimantan, dekat Kota Baru. Nah itu perjalanannya kalau dari rumah saya itu, saya biasanya berangkat subuh pagi teman-teman, sekitar jam 3 atau jam 4. Itu sampainya di sana itu sekitar jam 1 siang atau jam 12 siang, ya sekitar 8 jam. Dan perjalanan kalau dari sini sampai daerah Batu Licin itu enak sih, soalnya mulus, aspal semua. Nah ketika kita sudah mau ke kampung itu, kita jalanannya di situ yang mulai ekstrim. Nah makanya saya ngambil Xpander Cross ini, ground clearance-nya tinggi daripada mobil-mobil sekelasnya. Saya bukan endorse ya, ini pengalaman pribadi saya aja. Jadi siapa tahu teman-teman yang pengen ngambil mobil baru, referensinya ya seperti ini gitu loh. Jadi saya nggak ada dibayar dari Mitsubishi atau dari dealer manapun, saya nggak ada dibayar. Ini pengalaman saya pribadi aja pakai mobil ini gitu loh. Nah jadi saya sudah pakai mobil ini 3 bulan setengah, itu udah sering bolak-balik ke sana, ke kampung itu. Karena saya kegiatan saya perawatan rumah burung walet saya, dan saya panen di sana juga. Jadi kalau mengalami perjalanannya itu lumayan ekstrim gitu loh. Ekstrimnya bagaimana? Ya jalannya berlubang-lubang, banyak batu yang di jalanan nongol-nongol. Jadi kalau kita kurang hati-hati, biasanya bisa kadang-kadang nyangkut di sasis bawah ini. Soalnya kenapa di sana masih jalanannya masih jalanan perkebunan sawit. Jadi jalanannya itu saya bilang ekstrim. Soalnya itu perjalanannya itu kalau musim hujan kita bakalan ngelewatin lumpur, jadinya jalanan lumpur, soalnya tanah kuning, tanah liat gitu. Tapi kalau musim kemarau dia bakal lebih enak sedikit sih, lebih keras jalannya dan nggak licin, tapi tetap berlubang juga dan berdebu pastinya. Nah jadi saya jalan ke sana udah
berapa kali memakai mobil ini. Dari pertama saya ngambil itu sudah saya bawa ke sana, dan saya akuin mobilnya walaupun matic tetap masih bisa, walaupun masih kadang-kadang apa ya namanya ya, tergelincir ya, tapi ya cukup handal lah. Makanya saya akuin mobil ini cukup handal, dan itu saya bawa satu keluarga saya ini. Jadi anak istri saya, anak saya 2 cewek, saya bawa semua setiap kali saya kegiatan itu, terkecuali kalau saya kegiatannya di Kalteng, di Kalimantan Tengah. Itu dekat, jadi saya pulang nggak nginep. Kalaunya yang di Gunung Batu Besar itu, desa Gunung Batu Besar itu, kita biasanya nginap 3 hari. Soalnya perjalanannya lumayan jauh dan ekstrim, capek di jalanan. Jadi kalau kita pulang pergi nggak bakalan cukup waktunya, dan capeknya bukan main juga. Kalaunya di Kalteng, saya lebih prepare-nya lebih sering pulang pergi. Soalnya kenapa? Kalaunya Kalimantan Tengah, dari rumah saya itu ke lokasinya di Kalteng itu saya sekitar 4 jam atau 5 jam. Jadi pulangnya pagi saya berangkat, pulangnya saya sore. Jadi jam 11 malam juga udah sampai lagi, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ya seperti itulah pengalaman saya memakai mobil Xpander Cross ini. Dan saya tadi bilang juga nggak ada ngubah apa-apa, jadi semuanya masih original di mobil ini. Cuman ya paling saya tambahin aksesoris saja, jadi supaya kelihatannya juga lebih bagus. Oh ya, saya lupa juga sih, sebenarnya ada tambahan satu lagi sih di tengah ini, saya lupa tadi apa namanya, armrest. Ya, saya tambahin armrest. Saya beli armrest, ini saya lihatkan tengah. Nah, ini armrest. Jadi ini saya beli di Shopee juga, biar aja ya mukanya gak kelihatan ya, saya mau ngeliatin. Jadi ini vlog and play juga, saya pasang sendiri armrest ini. Jadi armrest ini saya pasang sendiri pakai perekat langsung dia. Jadi dia terlihat lebih apa ya, lebih mewah sedikit lah, lebih mewah dan lebih nyaman juga buat yang di dalam mobil sih. Jadi di kabin ini biar kitanya merasa nyaman. Ini di armrest, dan ini langsung ke konsol boxnya langsung masuk juga, dan bisa digeser, di adjustable maju mundur. Jadi sesuai dengan pundak. Ada saya lihat yang jual yang satunya lebih tinggi tuh kadang-kadang kayak gini. Kalau kita nyender tangan tuh bahu kita naik kayak gini. Jadi penat ya teman-teman. Kalau ini enggak, kalau ini pas. Jadi kalau teman-teman mau cari-cari armrest, ini pas banget kok. Saya sarankan beli aja ini, enak. Oke guys, ini jalannya agak rusak sedikit. Oke, agak bergoyang ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini nanti videonya mungkin saya bagi 2 part aja, soalnya kepanjangan juga videonya, jadi saya bagi 2 part aja. Jadi yang saya lihatkan mobilnya tadi itu part pertama, dan yang ini nanti part kedua ya teman-teman. Nanti jarak saya uploadnya paling ya 1 hari setelah hari berikutnya aja lah, kayak gitu aja sih. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen sih. Sorry ya teman-teman ya, jalannya berlobang banget. Ini jalannya di jalan bandara yang baru teman-teman. Ini di jalan bandara yang baru, ada masih sedikit jalanannya yang belum diaspal. Dikit aja sih, paling ya sekitar 500 meter, cuman jalannya rusak banget soalnya udah kelamaan nggak diaspal, nggak dilanjutin pengaspalannya. Jadi jalannya berlubang-lubang seperti ini. Sorry teman-teman.
sedikit aja jalan rusaknya. Kita sudah menuju pulang, mau balik ke rumah. Oh ya teman-teman, ini saya pakai HP ya, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Ini saya tetap pakai HP Oppo Reno 5. Jadi kelihatan tuh jalanannya. Jadi ini saya ubah. Tadi kalau yang kamera utama belakang itu saya pakai untuk menyorot ke objek. Sekarang saya balik nih, saya balik. Jadi kamera depan saya fokuskan buat saya di depan semuanya, dan yang kamera belakang untuk jalanan. Jadi saya balik, jadi bisa dibolak-balik teman-teman. Nah itulah kelebihan HP Oppo Reno 5. Cuman tadi ada sedikit kendala sih, saya nggak tahu. HP-nya cepat panas dan kameranya bisa keluar sendiri. Apa ya namanya ya? Force close. Jadi aplikasi kameranya bisa keluar sendiri. Saya nggak tahu apakah lantaran karena kepanasan. Soalnya tadi saya pegang agak panas sih HP-nya. Mungkin disitulah kekurangannya. Soalnya kalau HP-HP biasa, Android biasa kan, atau ya HP-HP biasa lah, itu biasanya kan kita biasanya kamera depan aja atau belakang aja. Kalau ini dua gitu, mungkin jadi cepet cepet daya baterainya itu, menguras daya baterainya, dan juga membuat baterainya cepat panas juga, kayaknya seperti itu sih. Makanya padahal tadi saya record videonya itu tadi, yang pertama kali tadi itu durasinya paling sekitar 12 menit atau 13 menit ya. Jadi pas mau saya sambung di dalam mobil ini itu rada saya masuk gitu, aplikasi keluar lagi, saya masuk keluar lagi, jadi post terus sudah 5 kali 6 kali baru mau masuk seperti ini. Jadi mungkin itu ya kekurangannya dari Oppo Reno 5 ini ya. Jadi mudah-mudahan brand Oppo ini terus memperbaikin. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai. Jadi saya mau pamit dulu. Nanti secepatnya saya upload video ini biar teman-teman bisa lihat video ini. Oke teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe video ini ya, biar bertambah bertambah semangat saya bikin konten. Oke teman-teman ya, bye. Anak saya kecapean. Oke guys.